Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji adalah milik Zat Ilahi Rabbi. Puja adalah milik Zat yang Maha Raja. Tak lupa syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang kita alhamdulillah pada kesempatan ini masih Allah berikan hidayah, nikmat yang luar biasa, iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah, yang mudah-mudahan harapan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah serta penerimaan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam untuk baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu taat dan ikut terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau, yaitu dinul Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ada yang telah melaksanakan ataupun 3 hari dalam melaksanakan puasa. Ada juga yang sedang melaksanakan hari kedua di bulan Ramadan ini. Tapi pada intinya kita semua bersyukur kepada Allah, kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa. Karena ibadah puasa kewajiban bagi kita semua, dan hakikat puasa adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana di awal tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau di pesantren, santri itu mengatakan la'alla adalah harfur roja, yang berarti kalimat ataupun kata harapan. Harapan orang-orang yang berpuasa itu sampai pada derajat takwa. Yang harapan di sini harapan yang akan terjadi, bukan harapan seperti laita. Ada kalimat ya laitani kuntu turaba, berharap menjadi tanah, tapi laita di sana harapan yang tidak akan terjadi. Tapi la'alla adalah harapan yang akan terjadi. Tetapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita perhatikan, la'alla juga mengandung usaha, yang artinya seseorang yang dia beribadah puasa ingin sampai pada derajat takwa, harus ada usaha yang harus dia usahakan bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Yang diantaranya pada kesempatan ini saya sampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa, tertulis di dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu berinfak, baik dia dalam keadaan ada ataupun tidak ada. Jadi bagi kita bukan alasan ketika kita mengatakan orang kaya lah yang wajib infak. Tidak. Ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka jadilah orang yang selalu berinfak, dalam keadaan punya ataupun tidak punya. Bahkan ketika kita melihat definisi daripada infak tersebut, yaitu mengeluarkan sebagian harta kita. Orang kaya mungkin kadang-kadang belum tentu ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya. Tapi kadang-kadang orang yang tidak punya ataupun punyanya pas-pasan, punya uang 10.000 lalu dia infakkan 5.000, sudah sebagian harta dia infakkan.
Tetapi jarang ketika orang kaya punya 100 juta, dia infakkan 50 juta. Pasti berat bagi dia. Pada intinya di sini orang yang berinfak, orang yang dia melakukan, memberi kepada yang lain, baik dalam keadaan punya ataupun tidak punya. Bagaimana Ustaz kalau tidak punya? Jika kau punya harta, infakkan hartamu. Tidak punya harta Ustaz, infakkan pikiranmu, idemu, ilmumu. Ketika tidak punya Ustaz, maka infakkan tenagamu untuk membantu orang lain. Tidak punya juga Ustaz, saya sudah tua, sudah lemah, tenaga pun tidak ada. Maka janganlah engkau mengganggu orang lain. Itu termasuk infak. Ataupun dalam yang lain, senyummu. Senyummu termasuk sedekah, termasuk infak pada orang lain. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang menahan amarah. Pas ini ketika kita beribadah puasa. Kaziminal ghaiz, menahan amarah. Ketika kita mau marah, tahan. Sabar, kuatkan diri kita. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas. Selalu memberi maaf kepada orang lain. Hatinya bersih, hatinya selalu luluh. Ketika orang lain bersalah kepada dia, dia tetap memaafkannya. Beda orang lain cemberut kepada dia, dia senyumi. Pada orang lain bakhil pada dia, tapi dia beri. Ketika orang lain berbuat jahat kepada dia, dia memberikan yang terbaik baginya. Dan yang selanjutnya ciri orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang selalu berbuat baik, berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah akan memperlihatkannya kepada kita di akhirat nanti. Dan yang terakhir ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ternyata orang-orang yang berusaha menuju pada tingkat takwa adalah orang-orang yang dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah berbuat dosa, dia pernah bermaksiat, tetapi dia langsung dzakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian dia meminta ampunan. Ingat saudara-saudaraku, setiap kita pasti memiliki dosa. Tidak ada yang bersih dari dosa. Setiap kita pasti memiliki kesalahan. Jelas Rasul mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Wa khairu khatta'ina, dan sebaik-baik salah adalah tawwabun, yaitu orang yang bertaubat. Dia ingat kepada Allah, dia istighfar kepada Allah. Jadi bagi kita jangan pernah merasa sok suci untuk menganggap orang lain itu berdosa. Kita itu kadang-kadang jahat, menganggap orang-orang yang dia mencuri kita sebut maling. Orang-orang yang berzina kita jauhi. Orang-orang yang mabuk kita benci. Insyaallah kita itu manusia jahat. Padahal Rasulullah tauladan kita baik. Allah maha baik. Bahkan Allah dalam surat Az-Zumar bagaimana memanggil kepada orang-orang yang bermaksiat. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Allah memanggil dengan panggil kesayangan, panggilan kesayangan kepada orang-orang yang bermaksiat. Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hambaku, sini hambaku, sini. Jika engkau berbuat salah, asrafu ala anfusihim, kau telah melebihi batas dalam dirimu, telah berbuat dosa, sini. La taqnatu mir rahmatillah," kata Allah. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Kasih sayangnya Allah luas. Cintanya Rasulullah luar biasa. Balikan kepada diri kita. Merasa bangga dengan amal kita. Merasa menjadi yang paling bertakwa. Atau mungkin karena kita saum sekarang merasa paling bersih. Tidak. Kita sebagai manusia pasti setiap kita memiliki kesalahan. Untuk itu melihat daripada ciri-ciri yang bertakwa tadi, ternyata ketika kita melakukan kesalahan, langsung ingat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ketika kita melihat orang-orang yang melakukan kesalahan, ajak sama kita untuk bertaubat, ajak oleh kita untuk berzikir kepada Allah, rangkul mereka. Karena dakwah Islam itu adalah merangkul, bukan memukul. Dakwah Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan saling menghina mencaci, bukan, tapi saling berkasih sayang. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwa orang-orang Islam itu keras terhadap kekafiran,
dan saling berkasih sayang sesamanya. Untuk itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menjalankan ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, supaya puasa kita sampai pada derajat yang didamba-dambakan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Al-Fakir ini menjadikan hidayah bagi kita semua, menjadikan turunnya rahmat dan maghfirah Allah kepada kita semua, sehingga kita semua mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah dalam derajat takwa di hadapannya. Dan mudah-mudahan ketakwaan kita bisa menyampaikan dan mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.